Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Saya akan membantu Tuan Yingzai, kata sosok hitam. Dimengerti, kata Muller. Tatapan Muller yang kejam menyapu ke bawah saat suaranya yang dingin bergema, bunuh mereka semua. Dimengerti, teriak banyak sosok hitam segera melesat ke arah kelompok Mupeng. Sial, ada begitu banyak jumlah mereka, pikir Mupeng mengerutkan keningnya, pedang muncul di tangannya dan mulai menyerang. Pada saat yang sama, Huo Niao, Luo Guang dan lainnya juga mulai menghadapi serangan banyak sosok hitam. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, kekejaman muncul di benaknya. Sementara itu rantai hitam meluncur ke arah Ji Uhun, senyum dingin muncul di wajah Ji Uhun, dia dengan cepat meraih rantai hitam dengan satu tangannya, saat berikutnya, api merah yang mengerikan melonjak dan kemudian mengalir mengikuti rantai hitam dan meluncur ke arah Yingzai. Setan tua sialan, seru Yin Xie mendengus dingin, dia melambaikan tangannya dan 4 rantai hitam lainnya melesat ke arah Ji Uhun. Namun sebelum rantai hitam bisa mengenai tubuh Ji Uhun, satu telapak tangan Doci tiba-tiba melesat dan menghantam rantai hitam hingga hancur. Kekejaman melonjak di mata Yin Xie saat melihat itu, dia menoleh hanya untuk melihat Chang Yu muncul tak jauh. Kamu rupanya, wakil ketua paviliun dupa, kata Yin Xie dengan suara sedikit terkejut. Yingzai, kamu harus kembali denganku, dosa yang kamu lakukan terlalu berat, kata Chang Yu. Setan tua sialan, kau sangat mengangguk, kata Yin Xie sangat marah. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna, saat ini, banyak orang telah mengepungmu, kata Chang Yu dengan tenang. Wajah Yin Xie sedikit kusam. Dia bisa merasakan kekuatan Chang Yu berada di puncak Doudi bintang 7. Apakah ini yang kamu rencanakan selama bertahun-tahun, tanya Chang Yu menggelengkan kepalanya. Kekejaman melonjak di wajah Yingzai saat mendengar itu, semua sudah berakhir, kata Yingzai dengan sinis. Douci yang liar segera melonjak dari tubuhnya dan berkumpul di langit, akhirnya berubah menjadi pusaran tornado hitam raksasa di langit. Apa itu? Seru Xiaoyan terkejut saat melihat pusaran tornado muncul. Itu adalah pusaran kematian, sepertinya itu adalah kekuatan terakhir dari Kaisar Iblis, kata Jinlong. Chang Yu menyipitkan matanya saat melihat itu, keseriusan muncul di wajahnya saat melihat tornado hitam raksasa yang mengandung tekanan menakutkan perlahan terbentuk. Tidak disangka iblis ini memiliki kekuatan semacam itu, pikir Chang Yu. Kita hancurkan bersama, kata Chang Yu dengan dingin. Douci yang kuat melonjak di tubuhnya sebelum berubah menjadi telapak tangan besar yang dengan kejam menghantam pusaran tornado, namun hanya sedikit riak yang terbentuk di pusaran tornado. Kejutan melintas di mata Chang Yu saat melihat itu. Sementara itu Ji Uhun, Wu Jiang, dan lainnya juga melancarkan serangan ke pusaran tornado. Kalian seharusnya tidak melakukan perlawanan yang tidak berguna, kata Yingzai yang suaranya bergema dari dalam pusaran tornado. Apakah tidak ada cara lain menghancurkan tornado itu, kata Hudu mendengus dingin. Kekuatan tornado itu sebanding dengan tingkat Doudi bintang 8. Setidaknya butuh 5 orang Doudi bintang 7 untuk menghancurkannya, kata Chang Yu dengan suara yang dalam. Ji Uhun dan lainnya hanya bisa terdiam saat mendengar itu. Saat ini selain Chang Yu, mereka hanya memiliki Ji Uhun dan Xiaoyu dari bintang 7 Doudi. Sementara Chang Yu dan lainnya nampak diam. Langit saat ini telah ditutupi dengan awan gelap saat pusaran tornado telah tumbuh semakin besar. Di saat yang sama wajah raksasa yang sangat menakutkan juga muncul di pusaran tornado. Kalian manusia hanya bisa menunggu untuk mati, kata wajah raksasa dengan suara yang menyeramkan. Chang Yu mendengus dingin, dan kemudian sangkar Douci yang sangat menakutkan meluncur ke arah wajah raksasa. Sangkar Douci yang menakutkan baru saja menyentuh pusaran darah, namun tiba-tiba langsung tertelan. Kejutan melintas di mata Chang Yu saat melihat itu. Douci yang liar segera melonjak di tubuhnya, namun ketika dia hendak menyerang, ruang di sekitar mereka tiba-tiba memadat sebelum berubah menjadi penjara Douci yang menjebak mereka di dalamnya. Ada apa dengan ruang ini? Seru Chang Yu juga dengan ekspresi jelek. Berani menghalangiku adalah akhir dari segalanya, kalian tunggu saja ditelan olehku setelah kekuatanku pulih ke puncak, dan menjadi bagian dari duniaku, kata wajah raksasa tertawa dingin sebelum membuka mulutnya, dan gelombang kabut hitam raksasa segera meluncur ke arah kelompok Chang Yu. Kengerian melonjak di wajah kelompok Chang Yu saat melihat gelombang penghancur yang datang, namun sebelum gelombang kabut hitam bisa menghantam mereka.
Pilar api besar tiba-tiba melintas di langit dan dengan keras menghantam gelombang kabut hitam menyebabkan ledakan dahsyat di langit. Doudi bintang 7, peri api, seru Yingzai terkejut saat melihat sosok Xiaoyan yang baru saja muncul. Xiaoyi juga berdiri di bahunya. Mu Ying terkejut saat melihat Xiaoyan mengenakan baju armor api di langit. Anak ini sebenarnya memiliki peri api di tubuhnya, seru Jiuhun terkejut. Dilihat dari kekuatan peri api barusan, itu pasti sosok yang sebanding dengan Doudi bintang 7, kata Chang Yu juga terkejut. Bagaimana peri api ini benar-benar merasuki tubuhnya, tidak masuk akal, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Jiuhun melihat Xiaoyi berdiri di bahu Xiaoyan. Apa orang ini masih manusia, pikir Mu Ying begitu terkejut, kekuatannya sendiri berada di puncak bintang 4 Doudi, namun dia tidak berani ceroboh untuk berurusan langsung dengan Kaisar Iblis, apalagi yang paling membingungkannya adalah api lotus 23 warna yang melayang di telapak tangan Xiaoyan, tampaknya mengandung kekuatan penghancur mengerikan. Xiaoyan ini telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan sesuatu, seru Mu Feng terkejut. Yueru hanya bisa menatap Xiaoyan dan menggigit lembut bibirnya karena cemas akan Xiaoyan. Wajah Yingzai sedikit jelek saat melihat itu, sepertinya aku harus membunuh orang ini dulu, dan biarkan kepercayaan terakhir orang ini juga hancur, pikir Yingzai dengan sinis. Gelombang kabut hitam yang liar segera melonjak di tubuhnya. Namun sebelum Yingzai bisa menyerang, Xiaoyan tiba-tiba menghilang di tempatnya dan tiba-tiba muncul tak jauh di depan Yingzai saat suaranya yang dingin bergema, anggap ini hadiah untukmu, kata Xiaoyan seraya mengulurkan tangannya, dan api lotus 23 warna segera meluncur ke arah Yingzai. Apa itu? Seru Yingzai dengan mata menyusut saat melihat api lotus 23 warna yang mengandung kekuatan penghancur meluncur ke arahnya, dimanapun lotus api lewat menyebabkan suhu di langit tiba-tiba mendidih di bawah banyak tatapan tercengang. Kengerian melonjak di mata Yingzai, namun dia tidak panik, kabut hitam di sekelilingnya bergolak dengan liar sebelum berubah menjadi baju armor hitam, sementara pusaran tornado hitam menjadi lebih besar. Api lotus akhirnya menghantam pusaran tornado menyebabkan ledakan dahsyat dan badai energi liar menyebar ke sekitarnya sebelum perlahan memudar. Serangan penghancur api lotus secara paksa menghancurkan permukaan pusaran tornado, menyebabkan celah terbuka yang mengarah ke tengah pusaran mengungkapkan seorang wanita samar terlihat di dalamnya. Kekuatan macam apa ini, pikir Yin Xie tidak menyangka serangan Xiaoyan akan benar-benar menghancurkan pusaran tornado. Kekejaman yang liar segera melonjak di wajahnya, Douchi yang ganas tiba-tiba melonjak di tubuhnya dan pedang iblis muncul di tangannya. Pedang iblis, bukankah sudah hilang setelah disegel? Aku tidak menyangka itu disembunyikan dengan dalam olehnya, pikir Jiuhun terkejut. Bocah, ku akui kau memang kuat, tapi itu tidak cukup karena kau bertemu denganku. Matilah, kata Yingzai menebaskan pedangnya dan cahaya hitam bila tajam segera melesat ke arah Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan, dia melambaikan tangannya dan api lotus 23 warna sekali lagi muncul dan menghantam cahaya bila tajam hingga hancur. Kecepatan api lotus melambat namun itu terus meluncur ke arah Yingzai. Kengerian melonjak di mata Yingzai saat melihat itu, kabut hitam di sekitarnya segera bergolak dengan liar dan memasuki baju armor hitam membuatnya memancarkan energi iblis yang lebih pekat. Api lotus akhirnya menghantam baju armor hitam dan meledak dengan dahsyat menyebabkan badai energi liar menyapu sekitarnya sebelum perlahan memudar. Di tengah badai yang memudar nampak sosok Yingzai yang menyedihkan yang semakin ilusi perlahan muncul. Di saat yang sama, You Kuan tiba-tiba muncul secepat kilat dan membuka mulutnya dan dengan cepat menelan jiwa Yingzai di depan banyak tatapan tertegun. Sial, dia melahap jiwa Yingzai, seru Jiuhun dengan marah. Ayo pergi, tidak perlu melawan mereka saat ini, jumlah mereka terlalu banyak, kata You Kuan menoleh ke Hong Ye dan dengan cepat pergi. Hong Ye segera mengikuti. Tidak perlu mengejar, ruang hutan mayat ini akan runtuh, kita selamatkan dulu orang-orang ini. Wu Jiang, Hu Du, bawa Mu Ying dan lainnya pergi dari tempat ini, kata Chang Yu melambaikan tangannya dan lorong spasial muncul di depan mereka. Kompetisi perebutan poin ini sudah berakhir, semuanya, ikuti aku, kata Hu Du memimpin, saat suara Hu Du terdengar. Banyak tatapan segera tertuju pada Xiaoyan yang sedikit lemah di langit. Mereka semua tahu bahwa jika bukan karena Xiaoyan yang membalikkan keadaan, mereka semua pasti akan tetap tinggal di hutan mayat menyedihkan ini. Semua orang di tanah saling memandang sesaat sebelum berjalan menuju lorong spasial dan menghilang.
Xiaoyan ayo pergi juga, pada awalnya, saya hanya memiliki minat yang sama, tapi aku tidak berharap kamu akan menyelamatkan hidupku hari ini, kata Xiaoyu tersenyum. Xiaoyu, kamu telah bekerja sangat keras, mulai sekarang, kamu telah mendapatkan kembali kebebasanmu, kata Jiuhun. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, kata Xiaoyu tersenyum, dia menoleh ke Xiaoyan sebelum menghilang. Ketika Xiaoyan menoleh untuk melihat Mu Ying, dia menemukan bahwa Mu Ying tengah menatapnya seolah sedang mencari sesuatu. Apa kamu belum pergi? Kata Xiaoyan memecah keheningan. Pada saat ini hutan mayat hampir runtuh. Iya, jawab Mu Ying dengan lembut, dia mengibaskan rambutnya yang indah sebelum mengejar Xiaoyan dan lainnya. Saat semua telah pergi, hutan mayat benar-benar runtuh. Di satu alam nampak sosok keindahan tengah duduk di kursi empuk. Yingsai yang songong itu telah dikalahkan seorang bocah, itu benar-benar konyol, gumam sosok indah itu, douci hitam yang lebih kuat dari Yingsai samar menyebar dari tubuhnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.